menyalahkan. Makanya sekarang itu dia istilahnya pengen bertobat dan pengen gimana Kak ngomongnya? Mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan lo belum bertobat gitu dalam keseharian. Sehari-hari. Berobat ya? Jadi susah. Free ya. Anjir yang mau tadi. Pantesan susah. Makanya nahannya tuh susah banget karena memang wah di situ kalem banget, sabar, ikhlas, apapun nerima gitu loh. Bener-bener menurut aku Risa nih kayak wah dia kayak pengen jadi malaikat deh di sini. Iya. Sedangkan itu sesuatu yang dalam keseharian, oh it's not me gitu ya kan? It's me. It's me in the future maybe. Amin. Iya. Berapa lama kalian syuting series ini? 2 bulan. 2 bulan sih. Tapi sebelumnya kita pernah satu project juga. Jadi kita sering ngobrol untuk dia juga sering tanya tentang agama dan segala macam ya sih. Jadi ini bapak dosen. Oh wow. Seru tuh Cuk. Aduh. Ya, tapi dia knowledge-nya banyak banget. Aku suka dia tuh kalau ngejabarin jawaban tuh jelas gitu loh. Memang semua diawali dari lelaki pintar sih biasanya. Waduh. Berat itu. Tapi seriously, gue sih nggak kalau syuting kan soalnya gue modalnya yang syuting and then cabut pindah tempat lain kan. Beda sama kalian kan. Kenapa sih? Gue tanya deh. Kenapa sih pemain sinetron deh film mah jarang ya. Sering banget cinlok. Sampai kadang-kadang cerai sama bininya, terus cinlok sama pemain di lokasi gitu. Kenapa sih? Ini Kak Zof pengalamannya lebih banyak. Tapi kalau aku mau jawab ya dikit doang. Aku belum pernah dapat experience itu selama aku syuting. Jadi aku merasa aku selama syuting sehat-sehat aja. Pas sama Kak Zof juga nggak ada kejadian seperti itu. Maksudnya lu nggak pernah naksir sama cowok yang ada feeling gitu nggak pernah? Nggak pernah. Nggak pernah. Atau Sama sinetron perasaannya? Sama sinetron nggak pernah. They're all like older than me, way older. Jadi aku lihatnya kayak om atau kakak. It's either that. Jadi kayak so far syutingnya selalu sehat, tapi aku yakin bapak ini banyak experience melihat maksudnya. Gimana sih? Menurut aku kita harus setuju kalau yang namanya selingkuh itu bukan karena emang niat, tapi karena punya tempat dan waktu yang sama secara terus-terusan. Dan akhirnya mereka bisa bertukar pikiran dan membuka obrolan dan akhirnya bisa jadi selingkuh gitu kan. Sekarang balik lagi ke karakter orangnya masing-masing. As a personal ya, misalkan kalau aku emang melihat untuk kerja di sana ya nggak bakal terjadi selingkuh. Kalau niat terjadi, kalau kita niat untuk stripping di sana untuk mingle to each other lah segala macam, tapi tujuannya yang berbeda, ya pasti bakal terjadi selingkuh gitu loh. Jadi kita nggak bisa ngebilang kalau semua stripping sinetron itu bakal bisa selingkuh, enggak. Karena emang kita di tempat kerja yang sama, nggak usah tempat sinetron sih, tempat kerja pun kita kantor lah misalnya samping-sampingan kita makan siang bareng ya ngobrol lah segala macam sampai saat perlahan dia ngebuka obrolan yang lebih personal mungkin terjadi selingkuh. Belum. Tapi maksudnya kalaupun nanti sudah menikah hopefully sih enggak ya. Tapi apa yang biasanya mungkin gini, awal jumpa biasa aja. Apakah karena benar kalau orang Jawa bilang orang Jawa bilang nggak ada yang Jawa nih. Aku Jawa sih, tapi aku nggak tahu. Itu loh. Kulino gitu kan? Iya, gue Kulino. Juleran Risno, Soko Kuliro, apalah gitu. Artinya kan maksudnya awalnya lo ketemu sama partner lo ini lawan main lo, aja sih. Tapi lama-lama karena ngobrol, makan bareng pagi malam semua di sana, jadi lama-lama jadi lumi ya kayaknya ya lumayan ya ngobrolnya jadi nyambung. Kalau laki-laki gimana sih, Zaf? Sekarang tergantung itu sih, aku balik lagi tergantung karakter orangnya. Kalau nggak bakal terjadi perselingkuhan kalau salah satu tidak ada yang mulai dan salah satu tidak ada yang merespon. Asik. Sekarang saya tanya lagi, kalau misalnya yang mungkin bukan dia ya, misalnya lo ketemu nanti sama lawan main lah misalnya gitu. Lawan main lo. Dia memulai, sedangkan kamu mungkin in a relationship atau mungkin Azov udah menikah. Gimana lo menjembatani karena learning from previous experience dari aktor lain, hal kayak gini sering sekali terjadi. Gimana caranya lo memagari supaya jangan sampai cinlok berselingkuh dan akhirnya? Ya, kan ada yang namanya micro cheating ya. Dalam arti kayak misalkan kita menanyakan hal-hal yang sebetulnya tidak ada sangkut paut sama kerjaan kayak di rumah lo gimana kabar nyokap lah segala macam. Oke, itu masih fine. Tapi lama-lama kayak lo sukanya apa segala macam itu udah micro cheating.
Jadi menurut aku kalau udah menuju ke sana mendingan kita stop block, selesai. Padahal harus tetap sama-sama Ya nggak acting masalah, nih. nggak masalah. Acting tuh bagian dari challenging kita sebagai aktor nggak sih? Kalau misalnya kita ketemu sama lawan main yang sebenarnya kita nggak terlalu suka, tapi akhirnya kita harus melakukan hal yang sebenarnya harusnya intim, Udah acting tuh ya? itu udah acting. Udah acting. I agree. Kenapa kamu agree? Karena I feel like mau di real life-nya, mau berantem gak omong-omongan apapun itu kan bagian pekerjaan ya. That's what we do. We act like we fake it until we make it. Jadi memang it doesn't matter mau di aslinya mau berantem mau gimana pun juga, yang penting kerjaan di depan layar. Jadi kalau di Cinta Dalam Sujud ini ada yang siapa yang paling lo nggak suka? Nah, semua aku baik-baik aja. Lu mau pecah belah. Siapa? Nah, karena kan gini, The True Colors tuh dalam 2 bulan syuting mulai kelihatan tuh karakternya. Kita udah kenal berapa tahun? 4 ya? Karena kita udah kenal 4 tahun sama Kamu 4 tahun, sama yang lain-lain? sama Yasmin tuh aku baru kenal juga sih. Walaupun udah sebelumnya udah acara-acara sempat ketemu tapi Oke. masih oke. Siapa yang paling sering gesekan siapa? Gak ada sih. Kayaknya Kak Azuf kalau denger aku teriak dia langsung kayak, iya. gitu. Karena aku kan nggak terlalu suka dengar suara yang terlalu berisik kan. Soalnya dia kan kalau misalnya masuk base camp tuh berisik banget. Makanya aku biasanya kadang-kadang Annoying ya? karena aku pakai headphone gitu-gitu. Oh iya tuh, kalau satu tempat kan kita nunggu barang-barang tuh ada yang Iya. berisik ya, teriak-teriak apa segala macam. Oh kamu prefer Pakai pakai headphone atau headphone. aku mobil gitu. Kenapa nggak ditegur? Kan junior. Sudah sering. Tapi jujur Kak, ini terjadi. Really? Kayak jadi dia boleh nggak kasih tahu? Dia aja. punya problem sama hearing saya, dia punya tinnitus. Iya. Sampai tinnitus. Aku tuh suaranya emang agak nggak berisik, cuma high emang pitch agak lah. high pitch aja. Iya. High pitch aja. Iya. Jadi karena saking udah deketnya, Iya. dia yang sampai aku suka yang kayak terus dia yang kayak share. Oh. Iya, maaf. Berarti udah masuk ke dalam kategori teman nih. Udah. Cuma boleh jadi lu Iya, bisa iya. negor dia ya. Oke, sebelum kita masuk ke apa namanya series yang sebentar lagi, bulan apa sih akan keluarnya? Sebenarnya sudah tayang. Udah. Sudah tayang, Cinta Dalam Dalam Sujudku. Sujudku. Oke, pernah nggak ketemu lawan main yang paling annoying? Misalnya, kan suka ada gosip di luaran nih, the diva attitude. Mohon maaf nih misalnya, ceboknya harus pakai mineral water. Terus dah. Ya katanya, baru gue tahu. Terus deh, ya tapi namanya bintang kan suka ada yang shock, apa namanya sindrom tiba-tiba jadi pemeran utama, ada aja lah, nggak cuma host, pasti pemain sinetron juga banyak. And then misalkan kalian sharing nih, nggak mau ruangannya bareng, aku ingin ruangan sendiri. Kayaknya itu normal deh. Kalau itu normal. Itu paling normal. Oh itu normal? Iya. Oh oke, baik. Itu normal. Itu normal ya? Kita emang dikasih tempat-tempat dikasih. Oke, sendiri. yang paling aneh apa sih? Yang sepanjang, Ashof dulu deh, yang paling aneh Ashof pernah. Apa ya? Paling sih rata-rata bukan mintanya sih, malah pemainnya berulah kadang-kadang. Kayak misalkan Ngelunjak ya. ngelunjak, ya misalkan kalau kan jam 10 datang jam 1 atau jam 3, ataupun dia minta misalnya datangnya jam 10, terus jam 1 dia mau nge-gym sampai 3 jam atau segala macam. Yang Cabut tuh dia. Menurut aku yang lu kesini buat kerja loh, Nggak bukan urgent lah ya. Iya, gitu. iya. Prioritas lu di sini bukannya ya yang lain lah. Jadi yang songong-songong gitu banyak tuh? Ada beberapa sih ngelihat. Kayaknya banyak deh, atau enggak yang kayak minta gue Max harus jam segini udah pulang ya. Jadi dia duluan yang diambil, kita semua nunggu. Terus How do you guys feel kalau kayak gitu? Kan sebenarnya nyeri juga dalam hati kayak, dude sama-sama kerja kali. Aku sih pernah sih sekali, tapi aku nggak masalah sih waktu itu. Kalau Karena cewek sekali sih kali waktu sih. itu nggak masalah. Kalau sering-sering gimana? Aku yang keluar. Dia malah ribet gue aja keluar. Daripada ya. Iya, daripada emosi. Daripada, kalau lo? aku pernah dapat kayak gitu beberapa kali, tapi nggak yang everyday selama stripping gitu nggak Iya. ada. Oke. Tapi kalian sendiri di dalam si Cinta Dalam Sujud ini pernah minta diistimewakan nggak? As now you No. guys bintang. Enggak sih, semua kita sama aja sih. Gue duluannya scene-nya ya gitu. Nggak ada sih, karena ini series mostly sini bareng-bareng. Iya, rata-rata bareng-bareng juga. Bareng-bareng Bisa ya? juga. Oke. Jadi everything kayaknya equal ya kalau di sini ya. Karena kan nggak kayak sinetron running yang panjang ya, kan udah ada schedule everyday dan masa Iya, syutingnya iya. cuman kayak udah ada itu udah tahu ambil apa aja, jadi Dan kan emang jelas. kebetulan juga di judul ini juga pemainnya juga nggak ada yang Nggak ada yang aneh-aneh ribet, sih. iya. Jadi semuanya ya mau disuruh tunggu 3 jam, 4 jam ya udah. Iya. Ya paling bisa tidur gitu aja. Jadi nggak banyak yang kayak misalnya protes apa segala nggak. macam gitu ya. Good vibe lah ya. Iya. Oke. Lu kan jadi ustadz toh.
Hari-hari kayaknya orangnya baik ya maksudnya. Ya nggak tahu, tapi kalau laki model laki gini, diem-diem taunya gua kayak. Itu tuh yang bahaya. Dia menghanyutkan. Menghanyutkan, diem-diem tsunami aja. Oke, Zof, is this your first experience dapat tantangan menjadi seorang pemuka agama? Iya, yang pertama kali. Ini pertama kali. Apa first research yang lo lakuin karena ya kan apparently lo bukan ustadz dalam keseharian. Oke. Yang pertama kali itu aku ngebaca dulu apa aja surat yang bakal dibawain, surah-surahnya. Kedua, apa arti dalam surah itu? Karena surprisingly yang nulis itu non muslim di sini. Wow. Si penulisnya. Tapi penulis asli novelnya dari novel. Tapi yang itu sekarang, muslim. Tapi untuk dialognya. Writing-nya. Wow. Jadi ada beberapa dakwah di sana yang pakai bahasa Kristen dalam arti kayak adalah beberapa hal. Itu jadi lo adapt tuh. itu aku harus ganti sedikit dan segala macamnya dan untuk surah-surahnya juga ada beberapa yang tidak terlalu nyambung sama dialognya. Jadi aku harus kasih pengertian lagi ke sutradara ini gimana kalau misalnya aku ganti yang ini dan segala macam. Oke, itu step 1, step 2 aku cari dulu di YouTube ustadz-ustadz yang dakwahnya yang membuat aku nyaman. Penting tuh ya. Iya, jangan sampai membuat aku terpaksa gitu dalam arti. Iya. Ada satu ustadz ya, aku nonton sekitar 3, 4, 5 videonya dia. Oke, aku udah ambil, setelah segala macam udah aku di depan kaca aku dakwah. Wow, kamu satisfied nggak dengan peran kamu sebagai seorang ustadz ini? Iya, satisfied banget dan aku senang. Mudah atau quite challenging untuk jadi seorang karena kan biasa nggak tahu ya, biasa kalau jadi ustadz kan nggak banyak teriak marah-marah dong. Justru kan biasanya lo lebih kayak vibe-nya medium ya, calm, tenang gitu. Gampang nggak berarti? Atau enggak juga? Untungnya Zof itu emang kayak gitu orangnya satu. Dan kedua, tenang sekali ya. Itu kan topeng yang Iya. kelihatan. Again, semua orang pakai topeng Iya, ya. itu kan topeng yang kelihatan. Jadi maksudnya ya kalau misalnya lagi acting adegan itu ya pakai topeng yang itulah gitu. Berarti kayak masih bisa tenang. Nah, paling sih tantangannya adalah ketika kita dakwah di depan orang banyak yang notabene satu masjid, aku harus kasih ceramah dan segala macam dan itu lumayan panjang. Jadi aku harus benar-benar mendalami di situ sih. Oke. Kalau kamu Syah apa namanya adegan yang paling tersulit yang dilakuin? Tadi kalau sholat kan lo bilang lo emang udah banyak saudara yang muslim juga. Tapi adegan yang paling sulit apa di Cinta Dalam Sujud ini? Nangis tapi nggak heboh atau nggak mencak-mencak gitu pribadinya. Jadi kalem tapi harus kayak berlinang gitu ya? Iya, harus yang kayak udah pasrah gitu. Nangis tapi kalem, gimana ya? Jadi bukan nangis yang histeris ya? Iya, bukan nangis histeris. Bisa easy nangis histeris? Dibandingin nangis yang tenang tapi keluar air mata berlinang gitu? Susah ya gitu ya? Susah. Karena emotionnya nggak ke-express kan? Nggak yang kayak wah you're not mad, gitu. Nggak yang kayak gila yang kayak wah gitu kan? Jadi kalau misalnya itu tuh kayak pedih ditahan. Pedih ditahan. Tapi kalau udah ngucur satu kayak nanti ngalir sendiri. Itu real tears atau pakai insto? Tapi sekarang banyak ya? Banyak gak? Masih, serius, gue nanya deh. Masih banyak gak sih yang pakai? Karena kan gak semua orang bisa gampang nangis lah. Iya juga sih. Aku kenal, gak jadi deh. Gak apa-apa dong, cerita ada dong. beberapa yang pakai sih ya. Iya pakai. Aku kalau misalnya nanya ya, kalau misalnya ditetesin kan langsung mau turun tuh. Jadi gimana coba? Gini, gue tetes nih. Terus gimana? By the way, we don't use insto. We use something called apa sih? Apa namanya? Visin. Ya sama aja. Apa sama hijau-hijau itu? Hijau-hijau itu? Bukan, itu hijau. No, glycerin. Roto. Glycerin. Kita pakai glycerin by the way. Glycerin itu kan perih banget ya. Buat gusi ya, kalau salah glycerin. Iya, glycerin itu obat sariawan. Yes. Jadi di sinetron itu orang makeupnya mereka punya glycerin. You put a little bit terus habis itu ditaruh. Itu perihnya bukan main, itu bisa bikin buta by the way. Kalau dipakai jangka panjang, this is serious. Ya. This is not real eyes. Ya, mungkin karena sinetron dan banyak juga yang baru kali di sana ya. Jadi kayak instan mancing nangisnya. Tapi pakai insto tuh kadang kalau misalnya sutradaranya emosinya udah bagus cuman akhirnya nggak netes aja untuk bekas sisa-sisanya pakai insto karena kan itu kadang pengen terlihat di kameranya ya. Tapi sisanya they use glycerin. Ini serius. Wow. Namanya glycerin ya perih banget itu suka ditetesin di mata dan aku ada orang yang memang kenal beberapa pemain yang mereka punya sendiri harus ditetes. Aku yang kayak
mata kamu bisa rusak sih ini. Kalau sering-sering ya dalam panjang Iya, emang gak boleh kan. Oh, Ya, it's not for your eyes. Perihnya perih banget, Kak. Karena buat sariawan ya. Lebih sakit dibanding habis motong cabai dikucek. Lebih sakit. Shoot, oke. Sakit Jadi banget. bentar kalau udah cut, matanya masih keluar air mata dong. Masih. Oke. Kalau kamu tipe yang bisa nangis sendiri naturally atau you need helping from eye drops? Thank God aku so far nangis selama ini masih pakai air mata sendiri. Wow. Cuman mancing emosinya aja paling dibantu sama orang-orang sekitar. Wow. What did you think? Kalau keluarin air mata sampai bisa naturally itu apa yang biasanya it always works? Kalau dulu nge-bring back memories yang gak bagus. Cuman that's not healthy. Iya. Oh, nggak bagus ya? Bukan gak bagus sih. Beberapa orang mungkin pakai caranya beda-beda. Cuman I feel like that's like always killing me. Lama-lama juga udah nggak bisa lah. Iya, udah nggak bisa. Iya. Paling so far ya harus into karakternya banget. Jadi memang merasakan jadi karakter tersebut, mikirin bahwa in that position what would you do? Oh, jadi masuk ke dalam karakternya gitu ya. Kalian berteman ya? Nah, Nggak, maksudnya kalau misalnya two strangers ketemu ya mungkin beda ya. Tapi ya like, lo udah sama dia, aduh berisik banget ya suara lo Iya, kita udah annoying. kayak sering ngakak-ngikik gitu kan. Iya. Terus gimana tuh pas adegan harus kissing on the lips, right? iya. Sebenarnya balik lagi sih kalau misalnya kita acting atau syuting tuh udah di depan onset, di dalam onset tuh udah nggak pernah mikirin ini Asya atau ini aku Azov gitu. That's right, itu bener sih. Dan aku juga hampir jarang banget bercanda di dalam set. Aku pribadi, jadi kayak Serius ya lo. kalau misalkan udah di dalam set, please jangan bercanda ya. Iya. Supaya Iya fokus, Fokus. masuk ya ke. Jadi kalau misalnya during nunggu bagian kamu tuh, nggak, misalnya kalau kita kan host, hehehe, Iya. bercanda. Kalau kalian nggak tuh ya? Fokus dulu aja ya? Kadang. Tapi Kak Azov, jujur Kak Azov memang diem banget. Gak diem banget sih memang. Dia minta pulang dulu. Enggak, aku takut sama Kak Azov kalau lagi ke syuting tuh kayak serius gitu. Ya kan biar pulangnya bisa cepet kan. Iya, beres ya. Ujung-ujungnya jam 2 juga, Pak. juga. Gimana dong? Jadi gimana tuh pas adegan kiss? How many times the scene? Nggak ada, it's only once. Oh, Only one once. time. Karena kita juga minta kan buat apa berulang kali kan. Kalau bisa ya teknisnya diduluin biar memang nggak harus berulang kali. Oh, Gitu. gimana tuh? How was it? Tapi yang aku ingat ya itu kan scene-nya misalnya di kamar gitu ya. Aku cuma seingat aku ngomong gini, ih kita temenan terus kita sekarang ada adegan ciuman. Terus habis itu kita diem. Habis itu kita diem. Udah dibilangin jangan bercanda. Iya, dia kayak gitu, kayak buat icebreaker aja dia. Iya. Habis itu kayak, oh ya udah awkward ya udah diem terus action. Sampai syuting nggak ngomong pas ciuman, kita cuma nih kayak ya udah ya Udah ya. Tapi udah biasa lagi. Tapi habis itu biasa. Gimana Zot, nafsu nggak? Aduh. Masalahnya kan kalau kamu ini harus lihat ciumannya kayak apa jadi Iya, nggak bikin sebenarnya nafsu. cuma ya cuman syariah lah ya. Iya betul. Cuman menghalalkan aja. Oh, oke. Kalau di sini berarti kan nggak ya cuman nggak yang deep ya, cuma Iya. gitu. Tapi lu pernah punya adegan cuman yang lain? Pernah. Iya kamu pernah ya? Pernah. Iya. Itu cuman like deep French? Iya. Make Pernah? out yang kayak- Iya, make out pernah. Series apa? Film apa? Series. Sama siapa? Aureli. Wow, dude, that is something else. Wow. Udah menikah. Dikeretak Temanku, lo. temanku. Lo dikeretak. Gretek banget. Dikeretak leher lo nggak balik. Udah lama Udah lama banget. Gimana tuh? Apanya? Ya adegan, maksudnya kan gue bukan Iya, actress iya. ya. Gimana tuh? I mean like she's hot gitu loh. Iya. Iya. Udah beda topeng lagi. Ya ini ceritanya sebagai aktor lah Iya. gitu. Ya kebetulan juga itu kayak hari 1, kedua awal-awal banget dan aku juga belum terlalu banyak ngobrol sama Aureli. Dan di situ benar-benar nervous juga sih awal-awal ngomong sama Aureli. Aureli itu juga ngomong yang hal yang sama. Jadi kayak ya udah kita coba, paling juga beberapa shot doang, 4-5 shot, ternyata banyak sampai belasan shot. Yang bener lo. Setengah jam ada tuh. Ada lebih. Buset. Itu banyak banget soalnya. Menang banyak dong lo. Itu dia. Sampai akhirnya ya udah mungkin tag 1 2 3 kita masih nervous sih. Iya, Tag 4 5 tuh kayak udahlah yuk gitu. Wow. Udah Kalau segitunya sih. kelamaan jadi kayak enak juga gak sih? Benar. Masa sih? Iya lah. Iya benar. Like what is this kayak jadi kayak ya udahlah. Soalnya tontonin orang sih ya. Kalau Iya. tontonin mungkin beda ya. Itu beda lagi konteksnya. Lo gimana? Lo kan pernah make out juga lo adegan lo. Iya kan? Lo masih apa make out dulu? Pernah. Adegan apa coba? Sama Vasco. Arya Vasco.
Pacarnya Cinta lagi. But I'm friends with Cinta, hi, Aduh, peace. ya kan tuh acting. Iya, bener, acting. dong. Buka baju tuh. Enggak, itu nggak di kamar. Nggak di kamar adegannya. Di mana, di gunung? Di air mancur gitu. Yang bener loh. Beneran? Air mancur sih. Oh lagi berenang ceritanya. Enggak. Jadi Rumahnya mewah aja ada air mancurnya. oh, nice. Tapi akhirnya ada air mancur setelah itu. Enggak. Aduh. Di air mancur. Wadaw. Tapi kalau lu perempuan gimana? Apakah lo apa namanya persiapan dulu sebelum misalnya kayak jangan bad breath, Makan permen aja sih. makan permen tuh. Permen mint. Awkward nggak sih setelah itu? Jujur karena waktu di saat itu aku adegan pertama kali kissing scene, aku agak awkward. Awkwardnya lebih kayak ke ya awkward. Cuman sama orang yang nggak dikenal ya awkward lah pasti. Karena setelah itu belum teman, belum kenal gitu. Itu baru pertama kali dikenal di situ, di series itu. Jadi kayak ya malu terus ditontonin orang gitu kan. Jadi kayak Oke. tapi abis itu biasa aja sih. Abis itu malah lanjut lagi pengen kapan nih ada kapan nih si makeup gue? Samain dong gitu. Jujur dari situ aku malah nggak mau adegan cuman lagi. Kenapa? Jadi takut. Oh, why? So far itu doang scene yang paling maksudnya make out udah, sisanya kayak cuman attack doang, aku gak mau make out lagi. Oh, kenapa? Gak tahu kayak belum siap aja mentalnya. Kalau Azov malah nyari kali. Main gratis nih. Iya, kapan lagi ya? Bercanda. Oke, di film ini film Cinta Dalam Sujud ini banyak belajar mengenai keikhlasan. The word that sounds very easy tapi dilakuinnya paling susah. Yeah. You have to let go. Berarti seseorang yang kamu cintai. Oke, gimana related dalam kehidupan kamu dalam keseharian kan maksud dalam kamu berakting kan kamu bisa menarik nih supaya kamu bisa into that character, mencari apa sih hal terakhir yang bisa lo ikhlaskan seikhlas-ikhlasnya dalam kehidupannya Azov. Oke, hal terakhir yang paling harus aku lepasin ikhlas. The last thing ya. Aku harus kehilangan manajer aku. Oh, tapi you guys so close. Ya. Meninggal. Oh, I'm sorry to hear that. Oke, jadi itu bikin kamu juga mengingat bahwa harus belajar ikhlas. Iya, jadi mungkin salah satu gini. Aku kan emang maunya kan stripping dulu gitu lah. Nah, kenapa aku ambil series ini itu gara-gara manajer aku juga. Karena salah satu cita-cita yang manajer aku karena dari tahun 2022, 2021 tuh dia bilang kayak ayo dong Zov series, at least series lah. Kalau misalnya lo emang nggak mau film atau segala macam, tar dulu deh kak gitu. Soalnya lebih banyak di sinetron dan segala macam. Gitu. Pas kemarin dia sakit, sampai akhirnya yaudah aku mau ambil series buat kakak ya. Wow. Gitu. And then he passed away. Iya. Wow, jadi ini sebetulnya dia yang pengen. Ini buat dia. Buat dia. Ini buat dia. Wow. Itu sih bukan ikhlas lagi ya. Grieving itu benar-benar salah satu yang benar-benar pelajaran ikhlas paling tertinggi kali ya. Gimana caranya untuk ikhlas? Ya ikhlasin aja dan aku jadi baca lagi WhatsApp-nya dia apa yang dia pengenin. Aku harus ngelakuin apa yang dia inginkan aja gitu. Oh, makanya tuh the max ngelakuinnya di actingnya di sini ya. Karena it's a present for him gitu ya. Kalau kamu gimana Syah? Kan maksudnya it seems like everything go easy for you. Cantik, popular, masih muda gitu. Apa hal ikhlas yang pernah kamu pelajari dalam hidup ini? Ikhlas tuh. pernah nggak ada? Pernah let go something atau nggak dapet sesuatu gitu? Kayaknya let go something yang aku merasa sesuatu itu berharga banget buat aku tapi they took me for granted waktu itu pernah banget lagi. Ya. Kayak disia-siakan aja itu aku harus mengikhlaskan banget. I cannot tell like more because it's gonna be something. in relationship. Yeah. Someone took you for granted. Yeah. So you have to relationship doesn't mean has to be boyfriend and girlfriend ya. You have to let go of this person. Yeah, I have to let go of this person. Oke, itu ikhlas yang dijalanin ya. Ikhlasnya adalah bukan ikhlas melepaskan orangnya sih, ikhlas relationship-nya. Bukan ikhlas terhadap apa yang mereka lakuin ke aku. I just have to like ya udah let go aja. I feel like that's like the toughest moment of my life lately. Itu sih yang paling berat. Apa yang kalian dapetin dan pelajarin dari masing-masing karakter dan cerita dari si Cinta Dalam Sujud ini? Untuk personal life kalian? Untuk personal life,
harus lebih membuka hati, terus selalu melihat harus selalu belajar mencoba untuk ngertiin sudut pandang orang lain juga. And then punya hati yang sangat-sangat luas aja sih, as Risa. Karena she's like an angel, dia kayak bener-bener malaikat aja semua yang she put other people first. Do you think it's good? That character in real life? Jadi orang seperti itu? In some situation mungkin iya, tapi menurut aku balik lagi diri sendiri itu yang paling penting. Ya, jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa. Diri sendiri, ya. Karena kalau if you don't put yourself first untuk jangka panjang, you're gonna be lost. Ya, akhirnya orang lain dan akhirnya kita juga jadi seperti gelas yang kosong gitu iya, ya. Bener. Right. Azab gimana? Pelajaran yang aku bisa dapat di sini, kita tuh sebagai manusia tuh nggak bisa berbagi cinta sih. Dalam arti kan di sini kan kita berpoligami ya. Berpoligami. Walaupun si cowoknya itu berlaku adil, itu nggak bakal adil juga untuk di bagian perempuannya. Really? Yap. Aku lihat dari point of view si Risa sendiri, point of view Zara, ketika si cowok ke cewek yang satunya, yang pasti yang satunya overthinking, nah gitu juga sebaliknya. Jadi mau seadil apapun si cowok untuk berbagi cintanya, bakal ada yang namanya sama equal gitu. Jadi bakal even susah. though dalam Muslim diperbolehkan poligami, in real life nggak bakal you bisa. would never do polygamy. Yep. Tapi meaning aku mau tambahin ya, sebenarnya kan nggak ada juga ya manusia yang bisa adil. It would never. Like 50-50, like truly equal sih. Iya. Nggak mungkin it's bisa. hard ya. Manusia menurut aku tidak akan pernah bisa sih. Kecuali Nabi ya, kita nggak ada yang tahu. Iya. Manusia nggak akan pernah. Okay. It's very hard. Kalau untuk dari segi perempuan banyak yang teriak sih pasti ya. Pasti. Mungkin ada yang akhirnya bisa ya gitu. Tapi banyak yang sebagian besar kan even though they're Muslim mereka nggak mau Doesn't gitu work. kan. Tapi you sebagai laki-laki you nggak mau lakuin itu. Nggak mau. Saya cukup satu aja, satu untuk selamanya. Asik. Kayak Tyson ya suami. Iya. Karena menurut kamu it's not fair for the woman. Iya. Nggak fair ketika kita harus bagi istri ke orang lain gitu, kayak berbagi perasaan gitu. Dan itu nggak bakal bisa equal. Oh wow, oke. Nah, Good to know. satu aja cukup kok sebenarnya. Satu aja cukup. Good to know. No chinlock. Menurut aku keren kok satu aja. Keren ya. Ganteng, nakal, biasa. Ganteng, setia. Wah itu keren kok. Kelas bos. Yang mau silakan Rangga Azab hubungi di sini. Kelas. Oke, last. By the way, kalian tuh ada yang shippingin nggak sih? Atau kamu sama karakter yang lain di shipping gitu sama netizen? Hari kita ada. Kamu sama karakter yang lain di shipping gitu sama netizen? Hari kita ada. Iya, Kita ada. ada. Di Cinta Dalam Sudutku lagi nge-ship banget. Antara aku Risa dan satu lagi Yasmin Zara. Oke, jujur, lo ada perasaan nggak kalau chinlock itu nggak ada nggak? Enggak sama sekali. Kayaknya kalau sama aku nggak deh. Karena udah ngeliat aku kayak badan. Ini beneran. Kalau sama aku nggak deh. Kisses, Kalau sama yang lain? Kalau sama yang lain? Kayaknya nggak ada sih. Nggak ada. Karena semua udah berpasangan lagi. Iya. I see. Berkeluarga dan berpasangan di Cinta Dalam Sudutku. Iya kan? Oke, kenapa? Give me or give my audience, my viewers, satu alasan kenapa gue harus nonton Cinta Dalam Sujud. Azov. Menurut aku cerita ini cukup relate buat kalian, para Gen Z juga. Untuk gimana caranya setia pada satu pasangan. Oh, itu mahal tuh sekarang tuh. Iya. Langka, Karena susah dude. banget. Langka. Iya. Dan gimana cara kalian untuk mengikhlaskan pasangan kalian untuk orang lain sih. Jadi, buat kalian yang nonton pasti bakal suka. Kamu? Kalau aku alasan kalian harus nonton karena bagi kalian cegil-cegil yang suka drama-drama yang bikin hati dan pikiran ini panas, nonton Cinta Dalam Sujudku. Sesimpel itu sih. Karena sangat menggugah emosi ya. Iya. Karena ini tentang pertaarufan dan cinta segi 3, 4, 5. Oh, banyak segi ya. Iya, banyak segi. Jujur ini banyak segi. Banyak segi. Honestly, sangat-sangat banyak segi. Dan cinta banyak seginya. Nontonnya jangan lupa di video. Jangan lupa nontonnya di video original series. Cinta Dalam Sujudku Hanya di video. hanya di Sudah tayang? Sudah tayangnya setiap hari Kamis. Kalian bisa express duluan buat nonton Nonton episode next episode-nya next lebih episode cepat. yang lebih cepat.
Itu dia. Terima kasih teman-teman. Azok. Thank you very much. Thank you. Wow. Banyak hal-hal yang mengagetkan. Ganteng, nakal biasa. Ganteng, setia, itu luar biasa. Kelas, Bo. Thank you Asya, thank you very much. Cinta dalam sujud guys. Thank you so much. Bye guys.